Melihat apa yang ingin dikatakan Qin Yichen, Zhang Wuyuan dengan belak-belakan berkata, Yichen, saya tahu bahwa Anda memiliki lebih dari satu kesempatan untuk meninggalkan daerah aliran sungai dan pergi untuk masa depan yang lebih baik. Tetapi Anda selalu tidak tergerak. Ini saja, ini kredit besar, menghadapi mata pertempuran tanpa akhir. Qin Yichen berpikir sejenak, dan akhirnya mengangkat tinjunya. Dalam hal ini, junior akan lebih terhormat daripada hidup. Setelah menerima 2 buah ceri, Qin Yichen dikejutkan oleh energi agung di dalamnya. Setelah mengambil dan menyerap, pasti akan membaik. Namun, bagaimanapun, meskipun 2 batang ini tidak biasa, untuk pembangkit tenaga listrik seperti Zhang Wuyuan, saya khawatir mereka tidak sepadan. Dan untuk dunia perang timur yang hebat, bahkan jika perlu bertukar hadiah, tidak mungkin memberi Zhang Wuyuan apapun. Dalam hal ini, mungkin Zhang Wuyuan secara khusus meminta perang dunia timur. Memikirkan hal ini, Qin Yichen merasa hangat. Terlepas dari apakah orang tertarik atau bagaimana, setidaknya Zhang Wuyuan ingat bahwa dia adalah individu seperti itu. Dengan ini saja, dia jauh lebih kuat dari klan. Setelah melihat penerimaan Qin Yichen, Zhang Wuyuan semakin tersenyum, lalu dengan acuh tak acuh berkata, Yichen, kaulah yang membuat senyawa dan sendirian, apakah itu sulit? Begitu kata ini keluar, Qin Yichen gemetar di dalam, dan ada keinginan untuk mengembalikan 2 buah ceri. Saya mengatakan bagaimana menghargai diri saya sendiri, saya menunggu di sini. Raut wajah Zhang Jinrong sedikit berubah, dan Zhang Wuyuan tersenyum sedikit lagi. Yichen, aku tidak bermaksud memaksamu. Aku hanya ingin berbicara terbuka dan jujur denganmu. Situasi umum hari ini, kamu harus tahu bahwa klan dunia tidak sama denganku, dan akan berjuang sampai akhir. Jika senyawa dan Anda dapat mempromosikan seluruh pasukan, itu pasti akan sangat membantu. Qin Yichen sedikit mengangguk. Dia juga tahu ini. Bahkan sebelum itu, dia sudah siap untuk berbicara dengan Zhang Wuyuan, tetapi dia tidak punya kesempatan. Dan ketika Wu Yuan mengatakannya, alisnya terangkat dengan sungguh-sungguh, saya dapat menjamin bahwa jika suatu hari, kita benar-benar dapat berdiri di benua ini dengan kepala tegak, gabungan dan, Anda masih memiliki keputusan akhir. Qin Yichen terdiam, dan lampu pompa berkedip. Memang, baginya sekarang, bahkan jika resep-resep senyawa dan diberikan kepada setiap keluarga aristokrat Dao Alkimia, jika Anda tidak dapat melawan Monarch Overlook the Whole World, Anda pasti tidak akan mengkhianati diri sendiri. Jangan katakan bahwa Anda dapat menelan kue ini sendirian. Setidaknya kepala besar adalah milik Anda sendiri. Jika tidak maka akan meninggalkan dermawan setelah mencapai tujuan. Mungkin tidak akan demikian. Dengan cara yang sama, bahkan jika Anda mengambil senyawa dan sendirian, jika klan besi suku Jie mencapai Anda mungkin tidak akan berakhir di tempat yang baik. Berdasarkan keganasan tuan muda dari keluarga itu, Qin Yichen memperkirakan bahwa hasil terbaik adalah mendapatkan senyawa Tang dan memberinya momen bahagia. Pro dan kontra tidak sulit untuk dilihat, apalagi Qin Yichen. Sejak penyebutan Hong Lian, dia tidak pernah melupakan ambisi senyawa Seng Dan. Saat ini, jika tidak ada dukungan dari akhir perang, hilangnya sumber daya mungkin tidak lagi menjadi masalah. Dengan mengingat hal itu, Qin Yichen sepertinya memutuskan sesuatu. Tolong beri saya beberapa hari lagi agar junior membiarkan junior memikirkannya. Ini baik. Zhang Wuyuan sedikit senang. Kamu memikirkannya, atau kalimat itu, apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Namun, saya melihat Qin Yichen merenung lalu berkata, melapor ke Kaisar Perang. Tidak ada perang baru-baru ini. Junior, ingin pulang dan melihat. Setelah mendengar ini, lampu pompa Zhang Wuyuan terkejut, dan Zhang Jinrong juga terkejut, mengatakan bahwa dia sudah lama bersama dan belum pernah mendengar tentang sejarah keluarga Qin Yichen. Mungkinkah itu? Apakah keluarga aristokrat Alchemy Dao yang tersembunyi? Jika itu bisa menjadi bantuan, maka seluruh pasukan akan terdorong. Namun, Zhang Wuyuan tahu apa yang dimaksud Qin Yichen dengan kembali ke rumah. Melirik Jinrong, Zhang Wuyuan tidak menyembunyikannya. Ya, aku tidak mengenalimu sebelumnya karena matanya bercampur. Begitu ucapan ini keluar, Zhang Jinrong tidak bisa menahannya. Mungkinkah, saya sudah mengenal Qin Yichen sejak lama? Dan Zhang Wuyuan tampaknya telah menebak pikirannya, dan berkata, ya, Jinrong, diperkirakan Yichen tidak akan melihatmu. Dan dikatakan bahwa Kaisar dapat kembali ke dunia, berkat bantuan Yichen. Begitu kata ini keluar, Zhang Jinrong melihat ke arah tatapan Qin Yichen beberapa saat dengan terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka, Qin Yichen dan Kaisar saya masih memiliki persahabatan ini. Tidak heran Kaisar saya tidak pernah berpose dengan Qin Yichen. Mengabaikan pertempuran Jinrong sejenak, Zhang Wuyuan meliriknya, tidak ada perang baru-baru ini, jadi seperti yang Anda inginkan. Bahkan jika terjadi kesalahan, kehadiran atau ketidakhadiran Qin Yichen tidak akan berdampak banyak untuk saat ini. Terima kasih Kaisarku, Qin Yichen Gongkuan, dia akan kembali ke 10.000 benua etnis, ada banyak hal yang harus dilakukan. Salah satunya adalah meyakinkan banyak kerabat dan teman bahwa mereka dapat diyakinkan bahwa frustrasi mereka akan berkurang.
Yang kedua adalah bahaya tersembunyi di bawah Seng Tianfu. Mungkin dia bisa menyelesaikannya sekarang, meski tidak bisa diselesaikan sepenuhnya, tapi dia harus menekan 1-2. Jika meledak, Human Rache takut tidak ada yang bisa menghentikannya. Yang ketiga adalah kekuatan dan energinya di benua 3000 dapat membantu pihak Korea Utara. Selain itu, dengan pengaruh kamar dagang Veilo saat ini, setidaknya senyawa pembangkit tenaga listrik dan yang dapat memasok satu sisi dunia. Ada banyak hal sepele yang harus dihadapi Qin Yichen. Ambil kesempatan ini untuk menyelesaikannya bersama. Wu Zanyuan berkata, dengan cara ini, Yichen, siapapun yang menurut Anda dapat diandalkan, cari pejabat Jinrong, dan setelah beberapa hari istirahat, Anda akan pergi. Di jeda, Zan Jinrong menunjukkan senyuman langka. Masalah yang harus diselesaikan di kampung halaman saya. Ngomong-ngomong, kali ini, pulanglah, itu akan indah. Terima kasih banyak atas kebaikanmu, Qin Yichen Gongquan, tentang senyawa dan, ketika junior kembali, dia akan memberikan laporan yang memuaskan kepada kaisar saya. Kaisar sedang menunggu kabar baik. Lagi pula, Zan Wuyuan melambaikan tangannya, dan mereka berdua mundur. Hanya dengan melihat punggung ramping itu, Zan Wuyuan menyalakan lampu pompa. Dia juga ingin melihat bahwa pemuda ini yang lebih suka menyerahkan kehidupan nyaman pilihan surga, puncak dari 10.000 benua etnis, memilih untuk bekerja keras dengan dirinya sendiri ke langit dan bumi yang luas ini, dan dia bisa menjadi terkenal hanya dalam waktu singkat. Beberapa tahun. Kemana harus pergi? Begitu dia melangkah keluar dari aula, Zan Jinrong tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik Qin Yichen. Yichen, kampung halamanmu. Qin Yichen tertawa. Tuan Kota, tolong biarkan saya merahasiakannya untuk saat ini. Saya akan memberitahu Anda jika saya punya kesempatan. Meski penasaran, Lian Zan Wuyuan tidak mengatakannya secara eksplisit, dan Zan Jinrong tidak banyak bertanya, apalagi membiarkannya menugaskan seseorang, dan memperjelas bahwa dia tidak menganggap dirinya orang luar. Dengan mengingat hal ini, Zan Jinrong berkata, nah, siapa yang akan kamu ambil kembali? Apakah Anda ingin Old Lin pergi dengan Anda? Lin Huaxian. Qin Yichen memikirkannya dan menggelengkan kepalanya. Old Lin terlibat dalam bisnis, jadi jangan ganggu urusan pribadiku. Lalu biarkan mereka pergi ke Kutub Utara? Tidak lagi, bagaimanapun. Meskipun perang untuk sementara berakhir. Tetapi siapa yang tahu apa yang akan berubah? Tingkat Raja Abadi. Itu saja kekuatan pertempuran andalan. Selain itu, bukan Qin Yichen yang tidak memiliki keinginan untuk berkembang. Silakan gunakan Raja Abadi untuk pergi ke 10.000 benua keluarga. Mungkin rasanya seperti membunuh ayam dengan pisau banteng.